warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Guru Mu'allamah selaku dosen mata kuliah Inovasi Pendidikan. Di sini saya Nurdia Numarani dari kelas MPI 4C akan mempresentasikan mengenai meningkatkan kualitas pendidikan melalui aplikasi pembelajaran berbasis AI dan IR. Dari judul yang kita ambil bahwasanya kita akan mempelajari bagaimana AI dan IR dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sebelum lanjut ke pembahasan, kita harus mengikuti dulu latar belakang bahwasanya pendidikan adalah sebagai kunci masa depan, yang mana maksudnya pendidikan merupakan elemen penting dalam pembangunan masyarakat dan individu yang lebih baik. Dan perkembangan teknologi dapat kita pahami bahwasanya teknologi seperti AI dan AR menawarkan peluang baru untuk meningkatkan cara kita belajar dan mengajar yang lebih baik lagi. Lanjut ke pembahasan, yang pertama adalah pengertian dari AI dan AR. Apa sih itu AI? AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan dari manusia, seperti pembelajaran dan pemecahan masalah. Contoh dari AI itu seperti halnya pembelajaran mesin dan pemrosesan bahasa alami. Lanjut ke IR. Apa sih itu IR? IR adalah teknologi yang menggabungkan elemen virtual dengan elemen nyata, sehingga pengguna dapat melihat dan berinteraksi dengan keduanya secara bersamaan. Contoh IR itu adalah visualisasi 3D dari objek belajar dan simulasi interaktif yang membantu memahami konsep kompleks. Jadi dalam IR nanti kita dapat melihat sekeliling supaya kita mempelajari lebih mudah lagi. Dan subjek kedua membahas mengenai manfaat AI dan IR. Yang pertama adalah manfaat AI dalam pendidikan. Ada beberapa manfaat AI dalam pendidikan. Yang pertama adalah personalized learning. AI disesuaikan materi belajar dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa, sehingga setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif dan paling nyaman untuk mereka. Dan yang kedua adalah pembelajaran adaptif. Sistem pembelajaran adaptif menggunakan AI ini untuk menyesuaikan tingkat kesulitan materi kepada siswa, memastikan siswa selalu ditangkap sesuai dengan kemampuannya. Jadi pembelajaran adaptifnya pembelajaran secara mental. Dan yang terakhir itu adalah analisis data pendidikan. AI dapat menganalisis data dan kegiatan belajar mengajar untuk memberikan wawasan yang membantu guru dalam meningkatkan metode pengalaman belajar dan mengajar. Dan yang selanjutnya adalah manfaat IR dengan pendidikan. Untuk manfaat IR sama seperti AI ada tiga manfaat. Yang pertama adalah pembelajaran interaktif. Maksud pembelajaran interaktif di sini ialah IR membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif dengan menggabungkan elemen visual dan pengalaman yang aktif. Seperti yang disebut tadi di awal itu menggabungkan elemen visual dengan elemen yang nyata. Dan yang kedua adalah visualisasi konsep kompleks. IR membantu siswa memahami konsep yang sulit dan memvisualisasikan mereka dalam bentuk 3D, seperti struktur molekul dalam kimia dan anatomi tubuh kepada manusia. Jadi siswa mudah melihat sekeliling, tidak bingung antara dalam, belakang, depan seperti itu. Dan yang terakhir adalah simulasi dan praktik. IR memungkinkan siswa untuk berlatih keterampilan dalam lingkungan virtual yang aman sebelum menerapkannya di dunia nyata, seperti simulasi operasi medis atau eksperimen sains. Nah, bisa kita lihat sisi ketiga adalah contoh aplikasi AI. Ada 2000
Duolingo dan ada Learning. Sebenarnya untuk aplikasi AI cuma kita akan membahas Duolingo dan CA aja. Duolingo itu apa sih? Duolingo itu aplikasi AI yang membahas tentang pembelajaran bahasa. Karena untuk menyesuaikan kesulitan kepada siswa dan jenisnya sesuai dengan kemajuan dan kesulitan yang dihadapi para siswa zaman sekarang. Dan yang selanjutnya adalah learning. Jadi platform ini atau aplikasi ini itu membahas mengenai pembelajaran matematika yang adaptif, yang menggunakan untuk memberikan latihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing para siswa. Dan yang selanjutnya contoh aplikasi IR. Ada aplikasi Expeditions dan ada aplikasi Anatomi 4D. Apa sih itu aplikasi Expeditions? Aplikasi yang memungkinkan siswa untuk melakukan tur virtual ke berbagai lokasi di seluruh dunia. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa merasakan bahwa kita bisa merasakan berbagai aplikasi, berbagai lokasi di luar walaupun kita ada berada di dalam kelas ini, misal, sehingga mereka dapat belajar tentang geografi, sejarah, dan budaya dengan cara yang interaktif. Misal kita akan mencari bagaimana sih budaya di Tulungagung seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah anatomi 4D. Bisa kita lihat dari gambar di sini, anatomi 4D itu adalah aplikasi yang memungkinkan siswa untuk memvisualisasikan anatomi tubuh manusia dalam bentuk 3D, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur tubuh. Jadi kita waktu membuka aplikasi anatomi ini, kita bisa melihat dan bisa memutar-mutar bagian tubuh mana yang ingin kita ketahui, bagian belakang, depan, atau dalam, seperti itu. Selanjutnya yaitu di dalam IE dan AR pasti akan ada tantangan yang dihadapinya nanti, yaitu tantangan implementasi. Tantangan implementasi itu ada sebagai biaya dan akses teknologi, seperti halnya teknologi IE dan AR bisa mahal dan sulit diakses oleh semua sekolah. Jadi mereka merasakan bahwasanya tidak semua sekolah itu bisa mengakses teknologi IE dan AR karena kekurangan biaya tersebut. Dan yang kedua adalah kurangnya pelatihan dari guru. Banyak guru-guru sekarang yang bingung akan menggunakan teknologi, apalagi guru-guru yang sudah mulai mendekati pensiun. Jadi kurangnya pelatihan dari guru ini, guru mungkin memerlukan pelatihan tambahan untuk menggunakan teknologi ini secara efektif. Jadi mungkin banyak guru-guru itu yang tidak mengerti akan penggunaan IE dan AR itu seperti apa. Jadi perlunya pelatihan dari guru untuk menguasai teknologi IE dan AR lebih mendalam lagi. Dan yang selanjutnya adalah kebutuhan infrastruktur yang memadai. Untuk kebutuhan ini diperlukan infrastruktur teknologi yang memadai seperti jaringan internet atau jaringan WiFi yang cepat, perangkat darat yang kompatibel. Jadi kita sudah siap nih IE dan AR-nya, kita sudah siap gurunya sudah menguasai, akan tetapi untuk jaringan internetnya masih sangat sulit di daerah itu, sinyalnya masih jelek. Maka hal itu termasuk tantangan bagi kita untuk menggunakan IE dan AR. Jadi bagaimana solusi yang harus kita hadapi, bagaimana solusi yang harus kita lakukan jikalau ada tantangan seperti itu? Yang pertama itu kemitraan dengan perusahaan teknologi. Kita mungkin saja tidak punya banyak biaya atau dana, akan tetapi kita bisa memajukan kemitraan dengan perusahaan teknologi. Seperti sekolah dapat bekerjasama dengan perusahaan teknologi untuk mendapat akses ke perangkat dan sumber daya. Dan selanjutnya adalah program pelatihan berkelanjutan bagi guru, yaitu
pelatihan yang berkelanjutan untuk membantu guru mengintegrasikan teknologi AI dan AIR ke dalam pengajaran mereka. Jadi guru perlu, walaupun sudah menjadi guru, perlu adanya pembelajaran atau pelatihan dengan AIR. Yang terakhir adalah peningkatan investasi dalam infrastruktur. Jadi pemerintah dan lembaga pendidikan perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi untuk mendukung penggunaan AI dan IR. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.